Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ataupun siang bagi teman-teman kelas 11 MIPA, IPS, dan juga agama yang sedang melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau belajar daring. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan benar-benar selalu sehat, baik itu jasmani dan juga rohani. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai ini sebenarnya materi dasar sekali yang harus kita ketahui dalam bidang fotografi ataupun sinematografi. Oke, ya, bagi teman-teman yang sudah eh, download di e-learning di bahan ajar itu mengenai segitiga exposure ya yang berupa PowerPoint atau di dalamnya berisikan ISO yang tulisannya ISO, lalu juga shutter speed, dan juga yang terakhir adalah aperture ataupun diafragma. Ya, di sini saya akan membahas ketiga tersebut. Sekali lagi saya katakan ini adalah sebuah materi dasar untuk teman-teman pelajari yang nantinya bisa diterapkan ya apabila teman-teman mungkin nanti ingin menjadi seorang fotografer ataupun yang hanya sekedar hobi dengan bidang foto gitu ya. Jauh sebelum kita melangkah ke kamera-kamera yang digital model DSLR, kamera mirrorless, dan kamera-kamera yang mungkin sering kita lihat di dalam syuting sebuah film ya, ternyata di handphone kita saja ya, di handphone kita itu sudah ada yang namanya seperti shutter speed dan ISO ya. Dari segitiga exposure itu yang ada tiga itu ya, ternyata di handphone kita itu sudah ada dua, yakni ISO dan shutter speed. Sekali lagi, di handphone kita sudah ada ISO dan shutter speed seperti itu ya. Biasanya maaf saya menyebut merek itu di handphone Samsung, di handphone Oppo, Realme, Vivo, Xiaomi, dan beberapa handphone yang lainnya ISO dan shutter speed itu ada pengaturannya. Namun kalau misalkan teman-teman memakai iPhone itu belum ada ya, belum ada mode-mode seperti itu karena iPhone biasanya menggunakan mode otomatis yang ada di dalam kameranya gitu. Jadi khususnya hari ini saya ingin sedikit membahas mengenai ISO dan shutter speed. Oke. Kenapa saya tidak membahas yang ketiga, aperture atau diafragma? Karena aperture atau diafragma itu terdapatnya pada sebuah lensa. Oke. Jadi sekali lagi, aperture ataupun diafragma itu terdapat di dalam sebuah lensa. Nah, di dalam handphone kita itu tidak ada yang namanya lensa. Jadi kamera langsung ke titik sebuah kamera. Seperti itu. Tapi kalau kamera DSLR, kamera mirrorless, kamera HDV itu sudah menggunakan yang namanya lensa. Jadi secara secara kasat mata bahwa yang namanya aperture ataupun diafragma itu atau bisa dikatakan dengan bukaan lensa itu terdapat di dalam sebuah lensa. Oke, teman-teman mungkin sudah membaca juga ya. Saya mulai dari ISO. Jadi kebetulan di sini saya memakai handphone bermerek Oppo. Jadi kalau misalkan mau melihat ISO dan shutter speed itu masuk ke dalam mode pakar untuk handphone Oppo. Tapi kalau misalkan handphone Samsung ataupun handphone yang lainnya biasanya ada mode Pro atau mode profesional. Itu silakan dicari saja, masuk ke dalam kamera, lalu nanti cari mode-mode yang ada di dalam kamera kalian. Seperti itu. Oke, ISO ya. ISO itu biasanya kalau misalkan di dalam Oppo itu ada exposure ya, yang paling kiri biasanya exposure. Nah, ISO itu dilambangkan dengan angka-angka saja. Ya, angka saja. Nih kalau misalkan saya turunkan jadi 100, ini agak gelap. Kalau saya naikkan jadi 1000 ataupun 2000 itu agak semakin cerah. Seperti itu. Ya, karena ISO itu merupakan sensitivitas cahaya.
Seperti itu. Semakin kecil angka ISO yang digunakan, maka cahaya yang masuk ke dalam kamera kita atau hasilnya itu akan semakin gelap. Tapi kalau misalkan kita naikkan ISO-nya, itu akan semakin tinggi. Tetapi semakin tinggi ISO yang kita gunakan, maka gambar itu akan menjadi noise. Apa itu noise? Noise itu adalah bintik-bintik di dalam gambar. Mungkin teman-teman sering lihat kalau misalkan ada sebuah gambar itu tidak benar-benar padat, tidak benar-benar nyata, ada titik-titik berwarna merah, titik-titik berwarna abu dan yang lainnya, banyak sekali titik-titik di sana. Seperti itu. Ya, jadi sekali lagi ISO itu lambangnya dengan angka. Semakin kecil ISO maka semakin gelap, kalau tinggi itu semakin cerah. Tapi kalau misalkan semakin tinggi itu akan menghasilkan noise. Biasanya ISO itu standarnya sampai 800 saja. Bagi teman-teman yang sudah senang fotografi ataupun pernah ngoprek gitu ya, ngoprek di kamera, itu pasti sudah mengenal. Lalu selanjutnya adalah shutter speed. Shutter speed itu adalah kecepatan kita untuk menangkap sebuah gambar. Oke, sekali lagi shutter speed itu adalah kecepatan kita untuk mendapatkan sebuah gambar. Contoh misalkan kayak gini ya, ini adalah objek set. Jadi pada saat ini melayang, misalkan dari sini set melayang nah itu kecepatannya seperti apa. Kadang kita kan melihat sebuah gambar, ada gambar yang ngeblur ya, artinya ngeblurnya si objeknya ngeblur. Ada objeknya yang benar-benar nyata terlihat, misalkan seperti ini nyata benar-benar terlihat karena dia diam. Tapi kalau misalkan dia bergerak dari atas ke bawah gitu ya, itu biasanya ada saja bayangan ya, ada saja blur yang didapatkan. Itu biasanya dari pengaturan shutter speednya ya. Kita bukan berbicara blur di depan, blur di belakang, tetapi blur dari gambarnya, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan shutter speed itu ya dilambangkannya dengan 1 per, itu misalkan di handphone ini paling besar itu 1 per 8000 ya. Tetapi kalau shutter speed itu kebalikan dari ISO. Kalau shutter speed, semakin rendah shutter speed, maka gambar yang didapatkan itu akan semakin terang. Tapi kalau shutter speed kita naikkan menjadi tinggi, dia akan semakin gelap. Oke. Ya. Ini kebalikan dari ISO. Nah, kalau fungsi shutter speed yang tadi, dia untuk menangkap kecepatan. Semakin tinggi kecepatannya atau semakin tinggi per yang bawahnya, maka kecepatan seperti apapun bisa kita dapatkan. Makanya teman-teman mungkin bisa melihat foto-foto mobil, foto-foto orang sedang lari, itu bisa terlihat jelas orangnya. Nah, itu dengan cara menaikkan dari shutter speednya. Seperti itu. Kalau teman-teman pernah melihat foto-foto misalkan cahaya mobil, ya cahaya mobil itu seperti beruntun ada di dalam di jalan gitu kan. Cahaya mobilnya itu seperti nyatu dari yang depan sampai belakang. Nah, itu shutter speednya dengan menggunakan shutter speed yang sangat rendah. Seperti itu. Jadi secara tidak langsung gini, kalau menggunakan shutter speed tinggi, jadi teman-teman itu gini, ketika mencet tombol jepret ya atau menekan tombol potret di dalam kamera ataupun handphone ya, kalau misalkan tinggi nih shutter speednya 1 per 600 misalkan, akan dia cepat. Ketika kita memijit tombolnya lalu dia akan langsung jadi spread gitu. Tapi kalau misalkan kita menggunakan yang rendah, ketika kita pijit spread lama, maka akan ada terjadi loading juga. Karena di sana terjadi proses dulu pengambilan gambar secara mendetail ya. Atau secara lebih gampangnya lagi adalah misalkan ini saya gunakan shutter speed yang rendah, misalkan 1 per 40, 1 per ini di bawah deh, 1 per 8 second. Kalau ISO nya saya coba kurangi dulu ya supaya agak sedikit hitam. Nah, misalkan saya akan gerakan ini
menjadi dari sebelah kanan ke sebelah kiri, lalu akan saya potret. Saya gerakan ya si antis ini. Oke. Oke, foto yang akan kita dapatkan, lihat ya, ini hasilnya. Tidak ada gambar secara jelas, itu bayangan. Tapi coba kita naikkan shutter speednya menjadi 1/400. Nah otomatis kan kalau shutter speed tinggi itu semakin hitamnya semakin buram, maka ISO kita naikkan. Jadi ini keduanya akan berkesinambungan gitu. ISO turun, shutter speed naik. Intinya buat mendapatkan cahaya terbaik itu seperti apa gitu. Saya gunakan ISO yang tinggi. Kalau tadi rendah. Shutter speednya ini tinggi. Saya gerakan lagi seperti gerakan yang tadi. Oke, sorry. 1, 2, 3. Oke. Saya gerakan dengan gerakan yang sama. Hasilnya terlihat. Jadi kalau misal ini yang tinggi ya, yang shutter speed tinggi. Kalau tadi yang rendah. Bayangkan. Jadi seperti itu. Nah, untuk tugas hari ini teman-teman semua kelas 11, jadi buatkan ataupun potret dengan handphone kalian ya, cari di mode pro atau mode pakar dengan aturan shutter speed 1/400, ISO-nya mengikuti. Jadi kalau misalkan gambarnya kurang cerah berarti ISO-nya dinaikin gitu ya. Sekali lagi 1/400, ISO-nya bebas. Itu gambar pertama. Gambar keduanya shutter speed-nya 1/45. Oke. Kalau nggak ada 1/45, bolehlah 1/60 mungkin biasanya. Jadi kita akan bedakan dengan shutter speed 1/400 dan shutter speed 1/45. Objeknya boleh apa saja, boleh ini, tapi digerakkan ya. Set, kamu gerakan seperti itu ya, dengan kecepatan seperti ini ya. Digerakkan saja. Oke, seperti itu ya. Oke, saya cukupkan sekian. Tugasnya dikumpulkan lewat WhatsApp. Terima kasih. Mohon maaf ada suara dakduk. Mohon maaf ada suara ngek ngok. Gitu ya, karena ini membuat videonya di sekitaran rumah saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.